nimbrung di acara channel Bengkel Muda Surabaya. Pada kesempatan hari ini dan untuk merayakan menyongsong 50 tahun Bengkel Muda yang jatuh pada pada bulan Desember, kami menyelenggarakan perbincangan buku bersama Mas Eka Budianta yang barusan menerbitkan buku Ungkapan Puisi Sungai Sejati Surabaya Zaman Omikron. Nah, ya, ini bukunya seperti ini. Bagi yang ingin mendapatkan nanti bisa chat ada di WA di chat. Ya. Malam ini juga akan perbincangan ini akan diramaikan juga bersama Mas Yusri Fajar. Mas Yusri Fajar, selamat malam, sudah datang. Terima kasih. Beliau ini seorang kritikus sastra yang kebetulan sekarang mengajar di Universitas Brawijaya. Seyogyanya malam ini lalu lintas pembicaraan kita dipimpin oleh Saudara Jai, tapi informasi terakhir di daerah beliau lampunya padam. Jadi malam ini akan diganti oleh Saudara Jil Kalaran sebagai polisi lalu lintas untuk mengatur lalu lintas pembicaraan kita. Baiklah, Bapak Ibu partisipan, tidak memperpanjang pembicaraan, silakan berdiskusi. Tetapi sebelum itu, barangkali nanti akan diawali dengan pembacaan puisi oleh pertama dari anak-anak Rumah Kreatif, kemudian Yudi, kemudian disusul dengan grup dari Teater Kapus. Oh ya, kalau kami menyediakan dua buku, kita lihat kembali untuk hadiah kepada partisipan yang mengajukan pertanyaan terbaik. Sekian aja dari saya. Selamat menikmati perbincangan. Ma
Terima kasih Bulan Juni. Karya Eka Budianta. Indonesia, terima kasih kepadamu, Tuti Herati. Sebab engkau pencinta yang tak pernah kenal lelah. Di saat orang takut keluar rumah karena pandemi, engkau justru naik mobil keluar kota, membawa batu nisan ke makam tua. Tanda terima kasihmu pada sponsormu di masa muda. Indonesia berterima kasih padamu, Tuti Herati. Sebab engkau tangguh, penyayang dan murah hati, menghormati yang teraniaya dalam sejarah, menghargai pejuang dan penyusun batu di negerimu. Aku mendengar namamu diucapkan dengan bangga oleh angin bulan Juni saat kau pulang selamanya. Indonesia berterima kasih padamu, Tuti Herati. Sebab engkau telah bicara dan menulis benar tentang hidup yang tidak selalu mudah, tentang lukisan dan puisi yang selalu bicara perjalanan manusia melewati umur di bumi, mengolah alam, dan mencintai ilmu dan budaya. Kenangan Wuchmis Frankfurt. Puisi karya Eka Budianta. Karena tak ada kamu, aku tulis surat untuk diriku. Kukatakan aku baik-baik dan salam hangat. Kemanakah kamu waktu itu? Kenapa tidak ada alamat? Supaya aku dapat berkabar. Sekedar kasih tahu, hidup tak hanya tertawa. Sekedar mencatat, masih ada duka, ada rindu. Ada penyair tambah tua, tambah bodoh, dan hanya bisa bicara Dengan diri sendiri. Coba kamu kabari tentang Pak Tukang Sepatu Atau penjahit yang pas-pasan, anaknya banyak di kota. istrinya sakit dan rumahnya rusak. Coba kamu bercerita tentang kakek yang menggarap cucunya, atau tentang korupsi dan perzinahan yang memenuhi koran-koran. Mungkin aku tak sampai kesepian. Tetapi setelah kebun raya sunyi, kolam dan teratai berdiam sampai sore, engkau tak muncul lagi. Udara mendenging mencari teman. Aku tidak berkhianat. Aku masih setia pada cita-citaku. Ketika engkau kecil, ketika mimpiku besar, memperindah
gang-gang di kotamu. Coba kamu kasih tahu, setidaknya ada orang lain Yang meremas susumu, yang mengocok tubuhmu, atau membuatmu lemas setelah capek bekerja seharian. Mungkin aku tidak penasaran. Mungkin aku akan bilang, Sayonara. Sayonara. Tapi tidak, kau diam saja. Bibirmu tetap seperti dulu. Matamu tak jadi keruh. Meskipun ku tinggal pergi, kepanasan dan kehujanan, engkau tetap temanku dalam pesta dan kelaparan. Oktober 1990. Terima kasih. Baik, tiga puisi. Yang pertama dibawakan oleh anak-anak dari Rumah Kreatif. Yang kedua tadi dari Yudit, dan yang ketiga dari Teater Gapus Unair. Terima kasih untuk ketiga pembaca itu. Kita mulai, teman-teman semuanya. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya di acara ini. Memang merupakan jelang 50 tahun Bengkel Muda Surabaya yang akan jatuh pada bulan Desember. Memang beberapa acara kita sudah siapkan dalam rangkaian ini gitu ya. Nah, yang ini yang pertama, perdana. Saya sangat berterima kasih ketika saya memberitahu Mas Eka bahwa kami akan mendesainnya yang baru, dan beliau langsung menyambut dengan antusias. Juga kepada Mas Yusri, saya terima kasih banyak atas sambutan yang begitu luar biasa untuk acara ini. Saya tidak akan berpanjang kata karena saya yakin semua teman-teman yang hadir di sini sangat mengenal Mas Eka Budianta ini. Ya, orang yang tidak asing di dunia penyairan, di dunia kebudayaan, dan macam-macam. Banyak hal, kalau Anda kepingin mengetahui biografi sesungguhnya, di Google itu sudah disediakan. Tinggal Anda baca saja. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Mas Eka Budianta untuk menyampaikan mengenai proses kreatifnya terhadap penciptaan puisi Sungai Sejati Surabaya Zaman Omikron. Silakan. Iya, terima kasih Mas Jil Kalaran. Terima kasih pada teman-teman semua yang sudah datang. Saya senang sekali, lebih dari hampir 50 orang ya sekarang ya kumpul ini, 47. Dan selama rasanya saya ingat itu tahun 72 ketika Bengkel itu lahir, dan saya termasuk orang-orang pertama yang menikmati bagaimana kegiatan pada waktu itu. Dan saya juga sangat senang membaca puisi itu. Seharian saya di keliling kota Surabaya, dan kota Surabaya itu memang penting sekali dalam banyak hal. Tempat lahirnya Bung Karno, dan lebih dari itu dari Pramudia Anantatur yang menceritakan bagaimana Surabaya sangat menderita meskipun sangat kaya juga. Surabaya itu lebih
berdiri pada tanggal 31 Mei 1293. Dan saya diundang juga pada waktu Surabaya ulang tahun ke-700, saya datang bersama, saya ikut mendengarkan Gus Dur. Saya ingat Gus Dur itu bertanya, kalian ngerti nggak artinya menjadi kota metropolitan? Saya tahu, saya ingat sekali itu dan saya terkesan sekali pada Gus Dur. Dan saya merasa sangat bangga menjadi bagian dari kota Surabaya itu. Tahun lalu, bulan Maret, tanggal 12, jadi hampir lebih seminggu, nggak sampai seminggu, setahun yang lalu itu saya dan Titi Hamzah yang mengarang lagu Surabaya, oh Surabaya, itu tadi diundang oleh Jaya Suprana untuk menerima rekor muri. Dia dengan darah puspitanya, Titi Hamzah, dianggap setia, dan saya dengan buku saya waktu itu namanya Mekar di Bumi mendapat penghargaan rekor muri juga. Karena memuat fisiografi terbanyak katanya. Jadi Surabaya itu memang penting, dan di dalam buku itu ada satu episode yang sangat tragis ya buat saya. 50 tahun yang lalu pada bulan Desember tahun sebelumnya 71 itu saya merasa terasing di rumah, dibully di sekolah, dan tidak ada pilihan lain kecuali minggat, lari ke Surabaya, dan untuk beberapa saat itu masuk ke kebun binatang itu. Kebun binatang Wonokromo itu berharap siapa tahu ada yang orang mempekerjakan saya begitu. Ya tentu nggak ada, saya masih kecil sekali, umur 15 tahun, dan badan saya kecil mungil gitu, siapa yang mau mempekerjakan saya, tentu tidak ada. Tapi itu pengalaman yang paling getir, kemudian menjadi paling manis setelah dikenang kembali selama 50 tahun. Dan sekarang yang paling menyedihkan, pada tahun lalu kita kehilangan banyak hal. Pertama, saya nangis keras ketika melihat sahabat saya Peter Arohi meninggal dan dimakamkan di Keputih. Tidak digali dengan tangan, tapi dengan bego mesin yang penggali yang besar itu. Dan saya betul-betul menjerit itu. Dan kemudian yang lebih sadis lagi, Pak Budi Dharma. Pak Budi Dharma juga dimakamkan di Keputih, tempat yang saya kira tidak layak, yang seharusnya dia di makam pahlawan tuh, karena Pak Budi Dharma itu jasanya cukup besar. Tapi setelah saya pikirkan ulang, Keputih itu harus menjadi monumen kemanusiaan kita. Pada saat Pak Budi Dharma meninggal itu bulan Agustus itu tinggi sekali, 7.000 orang kalau nggak salah, dalam sebulan atau dalam seminggu begitu dimakamkan di Keputih. Dan itu kalau saya tidak tersentuh aneh. Makanya saya merasa ini saat yang paling tepat untuk memberi kenangan yang meskipun pahit, meskipun getir, meskipun menyedihkan untuk Surabaya. Dan saya ingin berterima kasih setinggi-tingginya, ingin memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pak Jai. Sujai itu ternyata dia waktu masih SMA datang ke Bengkel Muda Surabaya itu dan mendapat brosur puisi saya itu yang disebut Aku dan Surabaya atau Surabaya dan Aku. Dan itu disimpan baik dan ternyata masih dan diketik ulang. Yang paling menyedih, yang paling membanggakan, yang membuat saya terharu itu dia mengetik ulang brosur itu. Dan sehingga saya tidak ada pilihan lain, wah ini harus diterbitkan ini. Maka saya tambah dengan beberapa sajak baru yang mudah-mudahan relevan, mudah-mudahan sesuai dengan perjuangan Surabaya, sesuai dengan aspirasi kita, bagaimana kita mencintai Surabaya dan seterusnya. Jadi begitulah, maka
saya putuskan untuk tetap setia, tetap mencintai Surabaya, dan saya yakin teman-teman yang ada di sini juga mencintai Surabaya. Itu yang seperti Amsa tadi, di sanalah di Surabaya, untuk pertama kami berjuang. Itu sangat bagus. Apa? Ku teringat di Surabaya, ribu insan, ribu hati bersatu padu. Mudah-mudahan malam ini kita juga bersatu padu mencintai Surabaya. Mencintai Surabaya, mencintai Bengkel Muda Surabaya yang telah menjadi ajang untuk kreativitas kita bersama. Terima kasih. Selamat ulang tahun Bengkel Muda Surabaya. Selamat malam dan terima kasih. Luar biasa, saya berbahagia bisa di sini bersama teman-teman. Ya, teman-teman dari Surabaya dan dari seluruh Indonesia yang ada di sini, kita berpuisi bersama. Nah, saya akan membacakan puisi yang menjadi judul dari buku ini, yaitu Sungai Sejati, karya ayah saya, Eka Budianta. Sungai Sejati. Sungai Sejati tidak mungkin sendiri. Ia harus berguna untuk rusa dan kura-kura. Bermanfaat untuk manusia dan kota-kota. Sungai Sejati mengalir di hatimu dan hatiku. Ia merelakan jembatan melintas di atasnya supaya tebing-tebing tidak merasa kesepian. Seperti aku menyapamu di ujung malam. Sungai Sejati berteman rembulan, menyusuri hidup bersama matahari, dihadang banjir, bertahan dalam hujan, dan Sungai Sejati mendapat 1000 mimpi, 1000 doa, dan 1000 tugas baru menunggu di sepanjang perjalanannya. Ya, bagi saya sangat spesial karena saya merasa kata-kata itu mengalir seperti sungai dari ayah saya. Ini bukunya banyak sekali ya, untuk keep up setengah mati untuk mengumpulkan buku-buku dan karya beliau ini, dan terasa bagaimana cintanya itu mengalir seperti sungai bagi saya, anaknya, bagi kami anak-anaknya, maupun bagi seluruh dunia ya, semua umat manusia. Saya akan membacakan satu puisi lagi ya, selain Sungai Sejati, yang saya rasa sangat relevan dengan berita yang kita dengarkan, kita lihat pada hari-hari belakangan ini tentang apa yang terjadi di belahan dunia Eropa Timur sana antara Rusia dan Ukraina. Potret Langit, karya Eka Budianta. Kadang-kadang langit terasa begitu tipis dan mudah terluka. Sayap-sayap capung diam-diam menangis di pinggir laut, jauh dari tempat-tempat gembira. Kali lain langit tak tertembus badai, bintang-bintang jatuh dari tangannya, peluru-peluru roket memberondongnya, tapi ia tenang, tak merasa. Ia cuma si langit, teman si elang, meluncurkan nasibnya. Di tahun lain, langit betul-betul terlupa. Manusia menggali bumi,
harta karun mereka. Langit tinggal kosong, tak berguna. Lalu awan datang, melukis warna-warna, bentuk-bentuk hewan dan mesin-mesin. Pedagang-pedagang memotretnya, menjualnya. Langit dijual sepotong demi sepotong. Sampai suatu pagi manusia bangun, melihat langitnya tinggal tipis dan terluka. Ini ditulis tahun 1988, tapi senantiasa relevan. Manusia masih sering melukai satu sama lain dan melukai langit tempat kita berteduh setiap harinya. Semoga puisi bisa menyentuh hati, membangkitkan cinta, membantu kita untuk menjadi satu kemanusiaan di seluruh dunia. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk Bengkel Muda Surabaya yang sudah berulang tahun yang ke-50. Ini adalah perayaan awal untuk ulang tahunnya. Tidak terasa bahwa saya sudah tua, karena tahun 90-an saya sering mampir di Bengkel Surabaya sampai awal. Sering mampir di Bengkel Muda Surabaya. Ketika Pak Hari Rumemper masih muda. Baiklah, untuk malam ini saya akan bacakan Sungai Kecil. Sungai Kecil, karya Eka Budianta. Sungai kecil, mengapa kau tangisi hidupmu? Aku mendengar isak-isakmu malam-malam dekat jembatan. Aku tahu hidupmu sulit merangkak-rangkak di batuan. Tapi lihat, bintang-bintang kecil di sana masih selalu menemanimu. Diamlah. Malam tinggal sebentar. Bumi Bintaro Permai, 3 Februari 1988. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Jil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini saya merasa bahagia dan terhormat diberi kesempatan untuk merayakan buku karya Pak Eka Budianta yang bertajuk Sungai Sejati, Surabaya Zaman Omikron. Saya juga bersyukur bisa ikut merayakan ulang tahun Bengkel Muda Surabaya. Sehat selalu Pak Eka, dan juga terus berproses untuk Bengkel Muda Surabaya. Saya waktu dikontak oleh Mas Jil untuk membahas puisi Pak Eka, sebenarnya saya ragu karena nama Pak Eka ini bagi saya sangat terkenal, sangat besar dalam dunia kesusastraan Indonesia. Sehingga saya sebenarnya lebih ingin mengikuti, ingin menyimak diskusi tentang buku ini. Karena itu sebenarnya identitas yang ditulis oleh Mas Jil di flyer Bengkel Muda Surabaya untuk acara malam ini tuh terlalu tinggi ya untuk saya. Karena saya merasa baru sebatas sebagai penyuka sastra, bukan kritikus gitu. Saya mengenal Pak Eka tentu dari karya. Saya mengetahui perjalanan kehidupan Pak Eka juga dari
kesan-kesan yang dituliskan oleh orang-orang yang dekat dengan beliau, oleh para sastrawan, para pegiat seni, pegiat lingkungan, misalnya seperti yang tertuang dalam sebuah buku yang berjudul Mekar di Bumi, dan tentu berbagai informasi yang ada di media massa dan dari ensiklopedia sastra. Nah, bagi saya informasi-informasi dan narasi-narasi tentang diri Pak Eka amat penting bagi saya sebagai pembaca. Karena bagaimanapun karya-karya sastra yang dilahirkan oleh seorang sastrawan secara sosiologis tidak bisa dilepaskan dari latar belakang kehidupan sang sastrawan. Saya ketika menerima buku, saya kemudian mendapatkan kesan awal bahwa puisi-puisi yang ditulis Pak Eka ini berada dalam rentang waktu yang panjang dan dalam periode yang berbeda, yaitu puisi-puisi yang ditulis sejak tahun 1988. Jadi ketika saya baca puisi itu diberi tanda tahun 1988 ketika Orde Baru masih berkuasa, hingga di era pasca reformasi sampai tahun 2022. Artinya pada tahun ini Pak Eka terus menulis puisi. Nah, tentu dalam rentang waktu yang panjang itu, sebagai pembaca saya penasaran untuk mengetahui lebih detail tentang puisi-puisi Pak Eka. Pertanyaan yang muncul dalam benak saya berkaitan dengan puisi-puisi Pak Eka adalah tentu terkait dengan bagaimana kecenderungan puisi-puisi Pak Eka dalam rentang waktu itu. Adakah perbedaan, adakah persamaan di antara puisi-puisi yang lahir di waktu yang berbeda itu, yaitu tahun 1988 sampai 2022. Dan mengapa kira-kira hal itu terjadi? Saya teringat dengan salah satu catatan dan pandangan dari Korrie Layun Rampan dalam bukunya yang berjudul 80 Sajak Puncak dalam Sejarah Sastra Indonesia. Bagi Korrie, puisi-puisi awal Pak Eka Budianta cenderung mengusung mikrokosmos, sebuah jagat kecil yang menggambarkan manusia dengan latar-latar desanya yang jauh di pedalaman, di pinggiran, di periferi, dengan dunia manusia yang berkebun, berhutan. Sementara sajak-sajak mutakhir Pak Eka tentu mutakhir pada saat Pak Korrie Layun Rampan menulis penilaian itu. Dinilai menghadirkan makrokosmos atau jagat besar, sebuah dunia yang mencakup cakrawala buana yang luas. Dan ada hal yang barangkali menarik untuk saya garis bawahi, menurut Korrie, di antara sajak-sajak puisi-puisi yang mengandung muatan mikrokosmos dan makrokosmos itu terselip sajak-sajak religius yang mencerminkan keimanan. Lalu saya kemudian mencoba untuk membaca puisi-puisi Pak Eka, terutama yang ada di dalam buku ini, buku Sungai Sejati dan puisi-puisi lainnya. Nah, kemudian saya bertanya pada diri saya sendiri, bagaimana pembacaan saya terhadap karya-karya Pak Eka Budianta. Pertama, bagi saya, sebenarnya puisi-puisi Pak Eka di awal itu tidak semata-mata mengusung tema-tema pastoral atau puisi-puisi yang semata-mata concern dengan alam, dengan gambaran pedesaan, dengan gambaran wilayah-wilayah di pinggiran. Karena pada tahun 70-an misalnya, Pak Eka pernah menulis puisi tentang hiruk-pikuk Jakarta
Yang di sana saya merasakan sebuah suasana yang modern dengan satu lanskap urban. Puisinya yang berjudul misalnya Jakarta 1977 memberikan gambaran tentang modernitas, tentang dunia yang hiruk-pikuk, yang itu tentu saja berbeda dari puisi-puisi Pak Eka yang sebatas menggambarkan alam. Kemudian soal religiusitas yang disampaikan oleh Kori Layun Rampan dalam bukunya Puncak Saja. Kori mengutip atau memuat hanya satu puisi dalam buku itu, yaitu Madah Penyair, yang ketika saya baca memang memiliki muatan religiusitas yang kental sekali. Ada relasi yang dibangun oleh aku liris terhadap Tuhan. Komunikasi yang sangat personal, yang sangat reflektif, yang begitu intim antara persona, antara aku liris dengan Tuhan. Dan ini memberikan kesan bahwa memang di antara sekian puisi Pak Eka ada puisi yang religius. Tetapi dalam buku Sungai Sejati, saya tidak menemukan muatan religius yang kental, yang dalam dan dominan dalam puisi-puisi Pak Eka di buku Sungai Sejati ini. Memang ada bagian-bagian puisi yang memberikan kesan religius, ada sentuhan di soal keimanan, tetapi tidak mendalam, tidak sekental dengan puisi Madah Penyair. Nah, ini kalau saya kaitkan dengan narasi atau cerita beberapa orang dekat Pak Eka, misalnya dalam buku Mekar di Bumi, memang Pak Eka memiliki latar belakang kehidupan religius, gitu ya. Selain beliau concern dengan dunia alam. Nah, kemudian bagaimana puisi-puisi Pak Eka tahun 1988 yang ada di dalam buku Sungai Sejati ini? Puisi-puisi Pak Eka yang tertanda 1988 bagi saya menyajikan satu gambaran relasi manusia dan makhluk lainnya seperti binatang dan tumbuhan. Ini adalah satu ekosistem, satu bangunan, satu keutuhan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dalam perspektif kritik sastra lingkungan atau ekokritik, tentu kita bisa melihat bahwa Pak Eka menempatkan alam ini sebagai satu entitas yang diagungkan, entitas yang begitu penting. Bagi saya Pak Eka sama sekali tidak pernah meliankan atau memosisikan alam ini sebagai sesuatu yang menjadi semata-mata objek eksploitasi. Di dalam puisi-puisi yang ditulis tahun 1988 ini, kita juga bisa menemukan bagaimana manusia tidak bisa terlepas dari lingkungan dan alamnya. Coba misalnya kita baca satu puisi yang berjudul Emiria, di mana di sini saya mendapatkan kesan bagaimana Pak Eka begitu mengagungkan bunga, bagaimana bunga itu memiliki satu peran yang sangat signifikan misalnya dalam pernikahan. Apalah arti pernikahan tanpa bunga di sana? Kita mungkin bisa membaca bunga pada maknanya yang denotatif dan konotatif. Sehingga di situ kita menemukan ada citraan keindahan yang bisa kita lihat dengan mata di satu sisi, dan di sisi lain adalah citraan yang itu bisa membawa kita pada satu asosiasi terkait dengan kedamaian, dengan keindahan. Persona dan aku liris dalam puisi-puisi Pak Eka menunjukkan simpati pada alam, seperti puisi Sungai Kecil yang tadi dibaca oleh Mas Hidayat Raharja, ya. Itu. Jadi simpati. Namun dalam pandangan saya, Pak Eka tidak sampai mempertanyakan mengapa sungai itu sedih. Pak Eka tidak sedang membangun kritik terhadap entitas-entitas lain yang membuat alam ini menjadi rusak. Pak Eka bagi saya mengajari kita sebagai pembaca untuk mengagungkan, untuk
memiliki satu kesadaran bahwa alam ini adalah entitas yang tidak akan pernah bisa lepas dari kehidupan manusia. Dan di tahun 1988, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Eka di awal-awal beliau berproses ketika masih muda, Surabaya memang menjadi bagian penting dalam perjalanan proses kreatifnya. Dan di salah satu puisi yang ditulis di tahun 1988 ini, kita bisa melihat satu fenomena yang terkait dengan kota, dengan Surabaya, ya, yang tentu memiliki makna tersendiri bagi penyair dan memiliki makna bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya. Nanti saya akan membahas puisi Surabaya ini tersendiri di bagian berikutnya. Lalu bagaimana puisi-puisi Pak Eka di tahun 1990-an? Ada hal yang menarik dalam pembacaan saya, bahwa Pak Eka Budianta menghadirkan puisi-puisi yang berbeda, gitu ya, yang berbeda di tahun 90-an. Gitu. Kita melihat di tahun 90-an, puisi-puisi Pak Eka banyak memberikan gambaran tentang tragedi, tentang kematian, tentang kesedihan, kecemasan, dan hal ikhwal yang tidak membahagiakan, seperti cinta yang tidak terwujudkan, tentang perjuangan, perjalanan di negeri asing atau di mancanegara yang tak mudah dilewati. Dan saya kira ini dalam beberapa hal berkorelasi dengan perjalanan Pak Eka, karena beliau pernah juga mendapatkan kesempatan untuk belajar dan tinggal di luar negeri. Gitu. Nah, sebelum saya bicara tentang puisi-puisi tahun 90-an, saya ingin memberikan satu identifikasi secara khusus terkait dengan posisi Pak Eka sebagai penyair terhadap alam. Gitu. Kita tahu bahwa Pak Eka tidak semata-mata sebenarnya menulis puisi, tetapi juga kumpulan cerpen. Dan di sana kita menemukan salah satu kuncer yang berjudul Taman Seberang, yang memiliki pesan-pesan yang begitu kuat terkait dengan pelestarian alam. Gitu. Tapi poin yang ingin saya tegaskan adalah bahwa Pak Eka dalam banyak puisinya tentang alam tidak menggambarkan kondisi alam di tengah berbagai tindakan eksploitatif yang itu dilakukan misalnya oleh pemilik modal, oleh perusahaan. Tetapi di balik itu, sebagai pembaca, saya percaya bahwa Pak Eka memiliki perhatian pada alam yang begitu besar, dan pasti jika terjadi eksploitasi, jika terjadi perusakan alam, Pak Eka pasti juga akan mengutuk tindakan-tindakan itu. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana puisi Pak Eka di tahun 2020-an. Nah, perbedaan mencolok yang tampak dari puisi-puisi Pak Eka Mutakhir di tahun 2020-an ini dengan puisi-puisi di tahun-tahun sebelumnya secara tematik begitu ya, terutama menurut saya dipengaruhi oleh salah satu wabah besar yang sekarang melanda Indonesia, yaitu pandemi corona. Di tahun 2020 sampai 2020-an begitu Pak Eka menulis beberapa puisi yang mengangkat tentang berbagai dampak corona begitu. Tetapi yang menarik di sini adalah menurut saya, dibandingkan dengan puisi-puisi yang beberapa waktu lalu saya baca atau kumpulan-kumpulan cerpen yang saya baca yang semata-mata hanya menggambarkan berbagai kondisi di tengah pandemi dan dampak-dampaknya, Pak Eka lebih membawa pandemi ini pada satu refleksi terkait dengan kondisi personal diri seseorang. Jadi pandemi ini, situasi pandemi ini misalnya mengingatkan persona di dalam puisi Pak Eka terkait dengan umur, gitu ya. Jadi umur 65 di situ disebutkan, dan secara menarik Pak Eka menghubungkan angka 65, angka umur 65 di tengah situasi pandemi ini dengan sejarah 65. Ini ada satu relasi yang dibangun oleh Pak Eka dan menurut saya itu mengejutkan saya, gitu ya.
Jadi bicara pandemi, bicara refleksi terkait dengan bertambahnya umur di satu sisi, sementara di sisi lain kita dihadirkan pada satu memori, satu ingatan terhadap satu peristiwa sejarah yang itu begitu memengaruhi konstelasi politik di Indonesia waktu itu. Ini bisa kita temukan dalam puisi beliau berjudul Di Seberang 65. Gitu. Kemudian dalam puisi yang lain, misalnya yang epilog Bingo Waalaikumsalam, gitu, kita juga bisa menemukan refleksi terkait dengan 65 ini. Kemudian yang bagian terakhir yang ingin saya sampaikan di sini terkait dengan Surabaya. Ada satu puisi panjang yang ditulis oleh Pak Eka, begitu, yang terkait dengan Surabaya. Nah, kota menurut saya di Indonesia yang pernah menjadi center ya dari pusat kekuasaan kolonial ini kan selalu menarik ya untuk kemudian kita maknai baik dalam perspektif postkolonial yang sifatnya klasik, yang membaca dampak-dampak penjajahan yang itu dihasilkan oleh pendudukan kekuasaan, pendudukan pemerintahan secara langsung melalui kekuatan tentara, maupun perspektif postkolonial yang lebih baru, yang biasanya disebut dengan neokolonialisme, di mana penetrasi pengaruh dan kekuasaan yang memengaruhi satu kota itu lebih dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan budaya. Nah, bagaimana Pak Eka merepresentasikan Surabaya di dalam puisi-puisinya? Pak Eka menurut saya memandang Surabaya ini sebagai satu ruang historis, satu kota, satu ruang yang menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan waktu itu, Belanda. Bahkan Pak Eka menyebutnya jauh hari sebelum itu, ketika Surabaya melakukan resistensi terhadap penaklukan Mataram. Dan yang berikutnya yang juga menarik bagi saya terkait dengan Surabaya ini adalah Pak Eka memandang Surabaya ini adalah satu entitas yang terbentuk dari masyarakat yang plural. Artinya dalam konstruksi pembangunannya Surabaya ini dibangun melalui berbagai khasanah budaya, termasuk melalui orang-orang, melalui populasi yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Dan kita melihat di sini bagaimana intimnya aku liris dengan Surabaya. Misalnya kalau kita coba ya sitir salah satu bagian dalam puisi ini, Pak Eka menulis, "Aku datang untuk berterima kasih karena keritilmu, debu jalananmu, sungai dan langitmu telah ikut membesarkan." Jadi Surabaya adalah satu entitas yang turut mengonstruksi identitas aku, yang menurut saya identitas itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah selesai, terus-menerus bergerak. Pak Eka atau siapapun yang pernah datang di Surabaya dan merasakan satu pengaruh, satu proses pembentukan identitas pada saat itu, mungkin di saat ini akan mengalami perubahan pandangan. Karena Surabaya di tahun 1988 itu berbeda dengan Surabaya di tahun 2022. Gitu. Dan ini terkait dengan Surabaya. Pak Eka menggunakan kata-kata yang itu sangat identik dengan budaya arek ya. Ada kata rek, ada kata sampaian, ada nuansa egaliter yang ada di sini. Dan ada bagian juga dalam puisi ini menurut saya yang menarik, yang menurut saya menjadi pandangan dari Pak Eka Budianta bahwa Surabaya itu bisa merepresentasikan satu jagat yang lebih luas, gitu ya. Saya kira itu Mas Jil, sedikit pengantar dari saya terkait dengan buku puisi Pak Eka Budianta. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yusri. Luar biasa sekali. Kita bisa melihat bagaimana puisi bisa memperkaya wawasan kita. Kita bisa melihat segala macam persoalan di dalam puisi itu yang direkam oleh Mas Eka dan menjadi sebuah puisi.
banyak hal di sini ya, dari mulai bagaimana Mas Yusri menceritakan sejak awal dari sejak tahun 80-an tadi hingga sekarang, bagaimana puisi-puisi itu dengan tema-tema yang beragam, bergeser terus, berkembang terus, sehingga kita bisa menyaksikan peristiwa-peristiwa di dalam sebuah karya puisi. Demikian, terima kasih untuk dua pembicara Mas Eka dan Mas Yusri. Sebelum kita lempar ke floor, saya ingin menampilkan kembali dua orang untuk membacakan puisi. Yang pertama Mbak Dewi Musdalifah dan yang kedua nanti dari Mas Otok. Gitu. Silakan Mbak Dewi.